Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Masud dengan nomor induk mahasiswa 192604214. Di sini saya akan mempresentasikan hasil draft proposal yang telah saya buat, yaitu sistem monitoring kapasitas air pada kolam ikan hias ketika terjadi pemadaman listrik secara otomatis berbasis microcontroller Arduino. Latar belakang, ikan hias khususnya ikan hias air tawar seperti ikan mas koki dan ikan koi pasti membutuhkan oksigen untuk menyambung hidupnya. Alat yang digunakan untuk menjadi oksigen dalam membudidayakan ikan hias adalah aerator. Ketika terjadi pemadaman listrik dalam jangka waktu yang lama, pasti aerator pada kolam akan mati, karena aerator ini membutuhkan listrik dalam penggunaannya. Aerator yang mati sangat berpengaruh karena ikan hias membutuhkan oksigen di dalam kolamnya. Pada saat kolam terisi penuh dan aerator mati, maka ikan akan naik ke permukaan untuk mengambil oksigen yang diperlukannya dan kembali lagi ke bawah untuk makan. Pada saat pemadaman listrik dalam jangka waktu yang lama, pasti ikan akan bolak-balik ke permukaan untuk mengambil oksigen. Ikan akan lelah jika terus-menerus naik ke permukaan untuk mengambil oksigen dan kembali lagi ke bawah untuk makan. Karena lelah, ikan akan mudah mati akibat kelelahan. Jadi, masalah yang dihadapi pembudidaya ikan hias adalah ketika pemadaman lampu dalam jangka waktu yang lama, aerator pada kolam ikan akan mati, yang menyebabkan oksigen yang ada di dalam air berkurang. Jika seperti itu, maka ikan akan bolak-balik ke permukaan untuk mengambil oksigen, dan bisa saja ikan akan kelelahan dan menyebabkan kematian. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, para pembudidaya ikan hias tidak akan panik ketika terjadi pemadaman listrik dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, biasanya para pembudidaya akan menguras air yang ada dalam kolam secara manual, dan itu akan menyebabkan para pembudidaya akan kelelahan akibat menguras air pada kolam secara manual. Yang ketiga, perlu ditambah alat pengukur kadar oksigen pada kolam ikan untuk mengetahui kadar oksigen yang ada pada air. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara merancang dan membuat alat monitoring ini. Yang kedua, bagaimana cara kerja dari alat tersebut. Yang ketiga, seberapa efektif alat tersebut digunakan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, merancang suatu alat dan sistem untuk mendeteksi debit air dengan memanfaatkan microcontroller berupa Arduino Uno. Yang kedua, secara otomatis dapat mengurangi debit air sampai batas yang ditentukan ketika terjadi pemadaman listrik. Yang ketiga, membuat inovasi baru dalam pembuatan alat pengatur ketinggian air yang bersifat otomatis. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, dengan adanya alat monitoring ini dapat membantu para pembudidaya ikan, khususnya budidaya ikan hias, untuk memantau kapasitas air secara otomatis ketika pemadaman listrik. Yang kedua, mampu mengurangi tingkat kelelahan para pembudidaya. Yang ketiga, mampu mengurangi resiko kematian pada ikan akibat kekurangan oksigen. Berikut adalah kerangka berpikir produk yang akan dikembangkan. Yang pertama, perancangan sistem monitoring kapasitas air pada kolam ikan hias ketika terjadi pemadaman listrik berbasis microcontroller Arduino. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, rancangan sistem. Yang keempat, metode yang digunakan dalam penelitian. Yang kelima, implementasi. Yang keenam, hasil dari penelitian ini. Selanjutnya, hipotesis produk. Hipotesis produk pada penelitian ini yaitu sistem monitoring kapasitas air pada kolam ikan hias ketika terjadi pemadaman listrik secara otomatis berbasis microcontroller Arduino akan bekerja dan berfungsi sesuai dengan yang diinginkan, dapat mengurangi air pada kolam ikan hias secara otomatis ketika terjadi pemadaman listrik. Selanjutnya, tahap penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Lakbakang, Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan Sulawesi Selatan. Sedangkan objek penelitian adalah para pembudidaya ikan hias yang ada di sana. Yang kedua, sumber data penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber dari para pembudidaya ikan hias di daerah Pangkajene untuk sumber data materi tentang pembudidayaan ikan hias dan untuk sumber data observasi. Selain itu, sumber data penelitian ini dari beberapa jurnal yang berhubungan dengan penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan untuk mendapatkan data, adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur.
Berikut adalah rancangan alat yang akan dibuat, terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada Arduino Uno, LED, resistor, baterai, sensor ultrasonik, relay, pompa akuarium, dan stop kontak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.